القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wassalatul istikharati wal hajati wal awabin wassalatu tasbih. Dan salat sunnah berikutnya salat istikharah dan salat hajat dan salat awabin dan salat tasbih. Wallahu a'lamu bissawabih. Saudara sekalian yang mulia, kita masih mengkaji tentang salat sunnah. Malam hari ini kajian kita memasuki wal hajati, yakni salat sunnah berikutnya adalah salat hajat namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam membimbing kita sebagai umatnya yang menyatakan iqrar dan i'tiraf bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan itu kita diambil baiat, janji umum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita mengerjakan salat hajat namanya. Kata Sidi Syekh Abdul Wahhab Asy'arani di dalam kitabnya Al-Uhud Al-Muhammadiyah, ukhidha alaina al-ahdul 'am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi an naf'ala salatal hajah idharan lil faqah. Kita ini diambil janji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan janji yang umum, dengan ikrar dua kalimat syahadat. Kita disuruh ngerjain salat hajat.
Untuk apa? Untuk menyatakan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Anda itu amat sangat butuh kepada Allah. Dan kebutuhan kita sama Allah itu, kalau mau jujur, nggak ada habisnya. Ketika orang ditanya kapan bahagia, akan dijawab oleh orang yang baru lulus kuliah, kalau saya dapat kerja di Tamrin atau di Sudirman, paling enggak di situ saya rasanya bahagia. Sesudah dia dapat kerja, ditanya udah bahagia belum? Belum. Tuh manusia tuh. Karena dia butuh. Jadi kapan bahagia? Kalau saya punya rumah KPR dah di Parung kayak gitu. Begitu rasanya bahagia. Gunung Sindur. Iya, Gunung Sindur rasanya bahagia. Allah berikan rezeki dia mudah, punya rumah. Di Parung namanya. Punya rumah, begitu. Ditanya waktu selamatan, udah bahagia? Belum. Tidur sendiri. Kalau udah punya bini aja rasanya bahagia. Hidup sempurna kalau udah punya bini. Begitu kata dia. Allah mudahkan jodohnya. Dapatlah dia bini. Lalu ditanya, udah bahagia belum? Belum. Kalau belum punya anak, tuh begitu. Kalau belum punya anak. Kalau udah punya anak rasanya bahagia. Begitu. Allah mudahkan dia punya istri. Akhirnya dia hamil dah dan punya anak. Ditanya, udah bahagia belum? Dia jawab belum. Begitu. Bayaran sekolah nih mahal. Kalau anak nih kelar aja sekolah pada, rasanya bahagia. Begitu. Anaknya dikasih mudah sama Allah. Jalan rezekinya dia. Sampailah anaknya yang bontot pun juga udah kelar sekolahnya. Gelarnya Sepidi, SPDI. Begitu. Dikata Telkom Speedy. Akhirnya ditanya, Bang, abang kan udah ngomong kalau anak udah kelar sekolah. Udah bahagia belum? Belum. Emang apa? Belum ngawinin. Bocah udah gede-gede banget, belum kawin. Ini belum bahagia, udah ngawinin bocah aja rasanya bahagia. Allah mudahin tuh jodohnya anak-anaknya. Semuanya. Ditanya, Bang, sampai yang bontot udah nikah. Bang, udah bahagia belum? Belum. Itu depan rumah enak, pagi-pagi ngomong cucu. Saya belum ada cucu. Jadi kalau udah punya cucu aja rasanya bahagia. Begitu. Allah mudahkan tuh anaknya punya keturunan. Pada punya anak. Ditanya, udah bahagia belum Bang? Dia belum. Begitu, ini cucu kagak ngerti, engkong lagi tiduran, main injak aja palangkong, berisik banget. Begitu. Kalau anak-anak nih punya rumah, biar kata ngontrak kayak gitu. Di Parung, Pamulang, mau di Kreo kayak gitu. Mau di Pondok Kacang, begitu. Begitu, rasanya bahagia. Jadi, sampailah anaknya ada yang ngontrak di mana tempat. Ditanya, udah bahagia belum? Belum, nih anak kagak ngerti. Rumah sepi kayak kuburan. Mana dia jalan-jalan, ada yang ke Bandung, ada yang di Puncak lah, ada yang di Anyer. Jadi maknanya butuhnya kita tuh nggak ada habisnya sama Allah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita sholat sunat, namanya sholat sunnah hajat. Bagaimana sholat sunnah hajat ini? Berapa rakaat sholat sunnah hajat itu? Dan bagaimana doa-doanya? Nah, pada bagian ini banyak hadisnya berbicara sholat hajat. Minimal yang terpendek seperti apa yang Nabi sampaikan di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi daripada Imam Abdullah bin Abi Aufa. Kata Nabi, "Mangkanat lahu indallahi hajah falyusalli rakataini." Siapa orang yang punya butuh sama Allah, butuh. Apanya kebutuhannya? Apakah urusan dunia ataukah urusan akhirat? Butuh kita. Mau butuhnya apa? Duit. Butuhnya apa? Keturunan.
Apa butuhnya warungnya biar laris, kebab begitu biar punya cabang lagi. Pokoknya apa aja kebutuhan kita. Maka kata Nabi, falyusolli rak'atain. Salat 2 rakaat. Namanya salat hajat. Usolli sunnatal hajati. Rak'ataini lillahi ta'ala. Aku niat salat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Suratnya yang mana? Ya yang langganan aja, kul gitu. Kuliah kulhu, salat, kuliah kulhu. Kemudian udah selesai daripada salat. Biasa tuh doa. Biasa sebelum doa kita baca alhamdulillah, sholawat, doa hajat, sholawat, alhamdulillah. Begitu adabnya. Kita disuruh doa oleh Nabi. Doanya diajarin sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana doanya? Jadi kita sudah bismillah, alhamdulillah, sholawat, kita doa. La ilaha illallah al-halimul karim. Begitu. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ith la tada'li dhanban illa ghafarta wala hamman illa farrajta wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kita minta sama Allah, ngomong, duit ya Allah, duit ya Allah. Baru wassallallahu, kalau duit butuhnya. Kalau tadi kayak Bang Uud nambah, iya nambah. Hajatnya begitu, nambah begitu. Kalau nambah tuh Bang Uud, gitu masuk surganya duluan. Gitu, masuk surganya begitu. Kenapa? Karena sengsaranya udah banyak. Begitu. Jadi karena di dunianya ini kesiksa mulu, siksaan di sono ringan. Itu nyeri cepat. Gitu, Bang. Jangan dicatat, Bang. Itu begitu, saudara. Jadi maknanya dari hadis Tirmidzi ini, dari Sidi Abdullah bin Abi Aufa, manakala kita ada hajat, mau dunia, mau hajat akhirat, maka kita diajarkan oleh Nabi untuk mengerjakan sholat hajat 2 rakaat. Dalam hadis ini 2 rakaat. Doa yang Nabi ajarkan. La ilaha illallah al-halimul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ith la tada'li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kapan ngerjainnya? Kapan saja kalau ada hajat. Begitu. Mau siang, mau malam. Yang penting karena sholat hajat ini kategorinya sholat sunnah mutlak. Haram ba'da sholat asar. Haram ba'da sholat subuh. Nggak boleh kalau ba'da sholat asar. Dosa kita. Begitu, sholat hajat. Begitu. Ba'da sholat subuh nggak boleh. Tentu sampai ya terbit matahari. Kalau asar sampai terbenam matahari. Itu begitu. Satu, tuh, sholat hajat. Nabi ajarin. Yang kedua,
Nabi kita ajarkan dalam hadis riwayat Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya. Kata Imam Hakim, wa hadza hadisun sahih. Hadisnya sahih. Juga Imam Tirmidzi ajarkan di dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Nabi namanya Sayyidi Utsman bin Hunayf, namanya Utsman bin Hunayf. Orang sebut Ibnu Hunayf. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ada orang datang sama Nabi. Waktu datang sama Nabi, Utsman bin Hunayf ini ada di sampingnya Nabi. Ada orang buta datang. Ya Rasulullah, doain saya lah. Ud'uli. Doain saya ya Rasulullah agar supaya saya ini enggak buta, katarak matanya. Jadi disebutnya bahasa Arabnya dorir. Jadi buta tuh ada dua. Ada a'ma namanya. Ada dorir. Kalau a'ma begini nih, merem matanya. Itu namanya a'ma. Kalau dorir matanya melek tapi enggak lihat. Gitu, enggak lihat. Gitu. Ini namanya bahasa Arabnya dorir. Jadi buta melek. Kalau sekarang nih modern itulah sebut kayak macam katarak, glukoma, matanya melek, ngedip ini, tapi enggak lihat, begitu. Tapi ada, kalau sama duit lihat, kalau sama Quran kagak. Ini bukan katarak, ini bukan, ini mata melek tapi nggak lihat, disebutnya buta melek gitu istilahnya. Matanya memelek tapi buta. Dalam bahasa Arab disebutnya dorir. Nabi doain, biar Allah kasih sembuh saya punya mata, biar bisa melek melihat Al-Quran, bisa dengan melek begitu. Kata Nabi, sabar saja kalau dapat musibah, kalau sabar surga. Nabi biar melek aja dah, biar melek. Kata Nabi, kalau begitu, kalau memang benar ente pengen melek, kalau begitu ente sholat hajat 2 rakaat. Sholat hajat 2 rakaat. Lalu sesudah sholat ente sebut nama nih. Namanya tawassul bidzat. Sama Nabi suruh. Jadi sholat baca aja surat yang bisa aja, surat yang kita bisa, begitu. Ya kulhu, suratnya Alam Nasrah, ama Al-Qadar. Kalau Alam Nasrah rakaat 1, Al-Qadar rakaat 2. Ini awrad kesehatan dan keselamatan. Kalau sakit itu begitu. Alam Nasrah, Al-Qadar. Bacanya. Sesudah salam, doa. Jangan enggak. Begitu kata Nabi. Doanya begini. Allahumma inni as'aluka. Jadi habis salam gitu, rakaat 1 dah Alam Nasrah. Nah, biasa bangun, rakaat 2, apa tuh namanya? Al-Qadar. Tasyahud akhir biasa. Salam, doa. Tawasul namanya tawasul bidzat namanya. Ini disuruh, dan tawasul tuh dari sini tuh. Suka ibadah lo rijalal lo segala macam tuh. Itu namanya tawasul bidzat namanya. Itu enggak apa-apa. Nanti habis salam kata Nabi, ente doa kayak gini ya. Diajarin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya sayyidana Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi
liyaqdiya hajati. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Doanya begitu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dan aku bertawassul. Bertawajuh tuh bertawassul. Aku bertawassul, memohon kepadamu, bertawassul melalui nabimu, Nabi Rahmah, Nabi pembawa rahmat. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, saya bertawassul dengan kau, memohon kepada Allah agar supaya Allah tunaikan hajat saya, sembuh saya punya mata dari buta. Ya Allah, berikan syafaatmu pada Nabi Muhammad untuk saya sekarang juga. Dikerjakan, amani orang, dikerjakan. Tidak nyampe 40 hari, udah melek. Dahsyatnya sholat hajat dan dahsyatnya tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut Nabi. Begitu. Dan ini nih, nyebut Nabi, Nabinya masih hidup. Bagaimana Nabinya udah wafat? Ini perawinya ini. Di dalam Tirmidzi. Utsman bin Hunayf. Ada orang datang sama dia. Dia bingung. Pengen ketemu Khalifah Utsman bin Affan. 20 tahun jaraknya. Sesudah dia dengar ajaran ini daripada Nabi. Salat hajat kayak begini. 20 tahun sesudah itu Rasulullah wafat. Kemudian Khalifah Abu Bakar 3 tahun. Khalifah Umar 10 tahun 6 bulanan. Jadi itu aja udah 13 tahun. Jadi 20 tahun masa dia dengar dari Nabi sama masa dia kasus. Artinya Nabi udah wafat. Karena di zaman Khalifah Utsman Affan. Pengen ketemu dengan presiden ini susah banget. Pengen ketemu. Bagaimana ini ya, susah banget pengen ketemu. Gitu. Tujuannya mau ngapain? Ya paling nggak biar anaknya mau jadi wakil agar supaya bisa bantu biaya yang udah habis. Begitu. Begitu. Ini pengen ketemu Khalifah Utsman bin Affan. Susah bang. Nggak pernah ketemu. Akhirnya ngadulah sama Sayyidina Ibnu Hunayf. Utsman bin Hunayf. Dia bilang begini. Saya pengen ketemu sama Sayyidina Utsman, susah banget. Kata Sayyidina Utsman bin Hunayf, ente sholat. Kerjain sholat. Saya dengar nih Nabi. Jangan enggak nih. Ente kerjain ini. Ajarin tuh. Sholat hajat. 2 rakaat. 2 rakaat. Sholat hajat. Suruh doa. Kayak tadi. Allahumma inni as'aluka. Wa atawajjahu ilaika. Oh ditulis. Kalau ditulis kita baca sama-sama. Iya baik. Kalau ditulis. Yang pertama. Baik yang pertama dulu dah. Kalau ditulis mah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Yang pertama. Biar itu. Biar kita dapat. Nih ajaran dari Nabi. Sanad mah gampang lah. Karung karena sanad mah. Ada sanadnya semuanya. La ilaha illallah. Udah. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallah. Udah. Subhanallah. Rabbil Arshil Azim. Rabbil Arshil Azim. Alhamdulillahi
Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah. As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ismin la tada'li dzamban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan hiya laka ridon illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Dah begitu. Sebut habis itu titik-titik. Duit ya Allah, duit ya Allah, duit ya Allah. Bahasa kita aja, teman kita aja. Doa, anda pakai bahasa Arab. Manjur luar biasa. Habis itu tuh, dia pegel hidup dihina-hina orang. Dia doa, ya Allah ya Rabbi, saya capek. Hidup saya ini dihina-hina orang. Saya mohon kepadamu ya Rabb, supaya semua orang tunduk sama saya. Seminggu habis itu jadi tukang cukur. Jadi tukang cukur. Iya. Jadi biar kata kiai juga mau. Iya, kudu nunduk dia sama dia. Begitu sulit cukurnya. Iya. Tuh doa salat hajat tuh saking manjurnya. Ini dari Sayyidina Abdullah bin Abi Aufa. Dari nabinya, jalurnya. Ujungnya Imam Tirmidzi, ntar ada sanadnya. Itu satu. Kedua, daripada Sidi Utsman bin Hunayf. Ini doanya. Tadi tuh, kalau tadi mah kulkul ya. Tadi mah apa? Kulkul. Apa tuh kulkul? Kul ya kulhu ya. Nah, kalau yang ini nih suratnya Alam Nasroh ama Al-Qadar Inna anzalnahu begitu ya. Salat hajat juga macam-macam. Salat hajat. Mau malam mau siang ngerjain terserah. Habis salam doa. Doanya begini nih. Doa pokok ya biasa bismillah alhamdulillah salawatmu normal begitu. Kan itu mah adab doa. Inti doanya Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu udah ilaika binabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya sayyidi
Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi liyaqdiya hajati titik. Tapi nanti jawabannya titik, malaikat ngisinya susah. Begitu. Sebut maksudnya titik hajatnya. Udah. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Penutupnya. Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya biasa, Rabbana atina wa sallallahu begitu. Itu mah adab doa, itu mah normal. Tuh doanya. Saudara sakit model apa aja? Mau sakit gula, begitu, mau sakit apa lagi? Stroke, jantung, apa aja. Begitu. Kasus awalnya itu kasus buta, enggak bisa lihat. Kasus awalnya. Kejadian ini Nabi diminta. Sembuh itu. Sembuh. Sembuh. Enggak lama dia sembuh. Nah, Utsman bin Hunayf 20 tahun berikutnya Nabi sudah wafat. Karena ini ngomongnya Nabi masih hidup, ya Rasulullah tolongin aneh. Begitu. Bahasa singkatnya gitu doang. Singkatnya, ya Rasulullah tolongin aneh. Biar aneh bisa melek. Begitu. Ngomong apa Nabi? Nabinya masih hidup. Ya, ngomongnya di rumahnya dia, nabinya di mana? Tapi Nabi masih hidup. Nih bagaimana kalau Nabi udah wafat? Begitu. Utsman bin Hunayf nih 20 tahun kasusnya. Ketemu orang, pengen ketemu presiden. Sayyidina Utsman bin Affan sulit banget. Dia ngeluh, ngadu. Kok susah amat ya? Pengen ketemu dengan Sayyidina Utsman ini. Kata Sayyidina Utsman bin Hunayf, ente kerjain sholat hajat. Begini kerjainnya. 2 rakaat. Diajarin doanya begini ya enggak gitu. Akhirnya dikerjakan. Tidak berapa lama dia ketemu dengan Utsman bin Hunayf. Dia bilang, "Yai, makasih. Berkat ente bilangin tuh presiden, saya ketemu, proyek udah goal." Kalau kita nih, bagi dong. Kalau kita saya udah ketemu, berkat ente bilangin. Begitu kata orang. Kata Utsman bin Hunayf, demi Allah saya belum ketemu sama Utsman bin Affan. Itu karena sholat hajat yang ente kerjain. Begitu. Bertawassul dengan Nabi Muhammad. Begitu. Itu penyebab ente ketemu. Aneh belum ketemu. Biar aneh deket nih dengan Utsman bin Affan. Aneh belum ketemu sampai sekarang sampai ketemu. Tapi alhamdulillah kemarin susah banget, sekarang disambut datang. Tuh begitu. Begitu. Ente mau nagih utang kayak begini nih. Begitu nagih utang. Begitu. Siapa itu yang di YouTube-nya itu? Ini buat nagih utang, jangan buat baru utang, nagih utang nih. Ada tuh komennya di siapa itu, dikirim sama saya itu ya. Begitu, buat nagih utang. Ini buat nagih utang, lesot aja. Itu begitu. Ini luar biasa. Sholat hajat, bertawassul lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah iya apa? Banyak sebetulnya saudara kalau ngomongin sholat hajat nih, diajarin puluhan sholat hajat. Yang ketiga, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, ulama besar, kelahiran Gaza,
yang karang perang nih. Moga Allah selamatin. Cepat merdeka tuh Palestina. Seperti bangsa-bangsa lain. Kata Imam Syafi'i, saya dapat sholat hajat dari Nabi Khidir. Nabi Khidir tuh Abil Abbas Balia bin Malkan. Nama aslinya Balia bin Malkan. Kunyahnya, panggilannya Abul Abbas. Jadi Abul Abbas Balia bin Malkan. Disebut Khidir, kalau diinjak tuh rumah kita sama Nabi Khidir jadi subur. Kampung kita kalau diinjak sama Nabi Khidir jadi subur. Tuh Nabi Khidir. Khidir tuh artinya hijau. Akhdar tuh hijau. Jadi subur. Jadi subur. Begitu. Tuh Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir kepada Imam Syafi'i, ini sholat hajat li alfi hajat. Sholat hajat ini fungsinya untuk 1000 kebutuhan Anda. 1000 macam kebutuhan. Jangankan 1, 2, 100, 1000. Hajat Anda beres. Asal kerjakan sholat hajat kayak begini. Ditanya tuh Nabi Khidir oleh Imam Syafi'i, berapa rakaat? 2 rakaat aja. 2 rakaat. Rakaat pertama baca surat kuliah 10 kali. Jangan 1, 10. Dihitung begini ngitungnya. Hitung aja 1, 2. Ya kalau susah pakai tasbih yang di Sunan Bonang. Gede itu, kan gede banget. Iya, begitu. Kuliah 10. Udah 10 balikan, biasa ruku, sujud dan seterusnya. Bangun lagi rakaat 2. Habis Fatihah baca kulhu 10. 10. Baca kulhu 10 kali. Udah kulhu 10 baru ruku biasa. Tasyahud akhir dan sujud biasa normal sampai salam. Habis salam sujud. Habis salamnya sujud. Udah selesai salamnya. Bukan sebelum salam, sudah salam, sujud. Dalam sujudnya baca sholawat Nabi 10 dalam sujud. Yang Anda bisa. Yang sholawat Imam Syafi'i itu Allahumma sholli Muhammad bi'adhi man sholla alaih, itu sholawat Imam Syafi'i. Atau sholawat yang satunya Imam Syafi'i, sholawat yang dahsyatnya itu namanya sholawat istighosah. Biasanya kita suka baca as-sholatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah aghisni sari'an bi'izzatillah. Ini namanya sholawat istighosah dari Imam Syafi'i. Sholawat dan salam sejumlah yang Allah ketahui di jagat raya ini dari ciptaan, tercurah untuk engkau dan keluarga engkau, wahai junjunganku Nabi Muhammad. Tolongin aku cepat demi keagungan Allah. Namanya sholawat istighosah. Kalau nggak bisa ente mau sallallahu alaihi Muhammad 10 biar cepet gitu. Saya sampai saat domir aja sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu namanya sholawat domir. Ada orang nanya, sholawat domir tuh gimana ya? Sallallahu alaihi wasallam pakai domir alaihi gitu. Sholawat 10. Udah sholawat, baca tasbih. Baqiyatus sholihat 10. Jadi sambil sujud ini tangannya begini-begini. Ya, ngitungnya gitu. Karena itu paten masalahnya. Jangan kurang, jangan lebih. Gitu. Subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. 10. Udah selesai, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. 10 sambil sujud. Habis itu sapu jagat 10. Tahu sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah selesai Rabbana atina 10 kali, baru nyatakan hajatnya dalam sujud. Doanya sambil sujud. Kata Nabi Khidir, hadhihi salatul hajah li alfi hajah ya Syafi'i. Ini salat hajat untuk 1000 kebutuhan Anda. Jangan tinggal. Kerjakan. Begitu. Kalau saudara pengen singkat, udah salatnya ini aja. Habis minta hajatnya, baca tuh la ilallah halimul karim. Sambil sujud terus, doanya digabung. Allahumma salluka wa tawajju ilaika bina Muhammad. Enggak apa-apa. Begitu. Tapi ini aturannya. Salat hajat untuk 1000 kebutuhan. Ini dahsyat. Luar biasa. Membereskan urusan-urusan kita. Terserah saudara ngerjainnya. Mau maghrib, mau habis isya, mau sebelum tidur, mau sudah tidur. Yang penting mah jangan sesudah sholat subuh sampai terbenam tuh. Jangan sampai terbit. Jangan sudah sholat asar sampai terbenam. Biasa itu. Ini luar biasa. Luar biasa. Sholat hajat tuh saudara. Banyak lah kalau berbicara sholat hajat, banyak. Begitu ajarannya banyak. Ada juga sholat hajat yang diajarkan oleh Imam Ghazali, dan ini luar biasa. Sholat hajat artinya tarekat Ghazaliyah. Dan yang paling banyak dalam kehidupan yang ini kita kerjakan Imam Ghazali. Kalau yang ini kan 3 ini 2-2, artinya 2 rakaat. Ini nabinya nyuruhnya 4 rakaat. Salat hajatnya 4 rakaat. 1 salam tanpa tasyahud awal. Tanpa tasyahud awal. Jadi diri baru diri duduk begitu. Tasyahud akhir aja. Namun saudara, suratnya apa yang dibaca? Jadi habis Fatihah, baca suratnya rakaat satunya kulhu 10 kali. Kulhu 10 kali. Rakaat 1. Rakaat kedua baca kulhu lagi habis Fatihahnya. Karena rakaat 2 jadi 20 kali kulhu. Rakaat 2-nya. Rakaat ketiga habis Fatihahnya baca kulhu lagi 30 kali. Rakaat keempat habis Fatihah baca kulhu lagi 40 kali. Totalnya 100 itu.
110 dalam sholat. Selesai tasawuf akhir, salam doa. Dah. Imam Ghazali tidak mengajarkan dalam hadisnya yang beliau sampaikan itu doa khususnya. Doanya sumas al-hajatak. Anda minta hajatmu. Sampai Nabi bilang begini, la tu'allimuha li sufahaikum. Ini sholat ini jangan Anda kasih tahu orang-orang yang dungu, orang-orang yang awam sekali. Sebab manjur banget. Zaman dulu, zaman porkas tuh, minta nomor, dikasih. Begitu. Saking manjurnya, Nabi larang. Fayustajabulah. Nanti bakal Allah ijabah, bahaya. Minta yang jelek-jelek. Begitu. Ini luar biasa. Salat hajat dengan al-ikhlas. Di Ikhya diajarin ini. Dan banyak di kitab Imam Ghazali. Salat hajat. Macam-macam, saudara. Jadi Nabi itu karena saking sayangnya sama umat, jadi kalau ada umat kesusahan, disuruh balik sama Allah. Dan ini ngamalin Al-Quran. Wasta'inu bis sabri was shalah. Anda minta tolong kepada Allah dengan kesabaran. Dalam tafsir Imam Mujahid, dengan puasa. Sabar tuh mananya puasa. Puasa. Wassalat dan sholat. Sholat. Nabi kalau nggak punya duit, ada kesusahan, bangunin keluarganya. Kita sholat. Nabi. Gitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun amaru ahlahu bisalah. Rasulullah itu kalau ada urusan yang membuat puyeng, ajak keluarganya, bangunin, ayo kita sholat. Siti Aisyah yang paling sering sholat, minta sama Allah, sholat. Jadi banyak kita ini muslim ini sebetulnya diajarkan oleh agama supaya muslim itu tidak larut dalam kesedihan, supaya muslim itu diberikan solusi dalam setiap problem kehidupannya. Diajarin cara mintanya. Oleh karena kita lagi ngaji bab salat hajat, maka kita sampaikan beberapa aurat yang Nabi ajarkan tentang salat hajat ini, saudara. Tinggal saudara amalin, ajarin. Sama temennya yang lagi susah, amalin. Jangan kayak teman kita. Saya kalau lagi stres suka main ke Roblox. Alhamdulillah sekarang enggak. Kenapa? Teman saya stres juga. Begitu. Ya itu sama aja bohong. Yang kayak begitu. Jangan kita hajat. Pokoknya teman kita tuh kan punya banyak kan kawannya londewan segala macam. Nah, ajar ini bang kerjain. Kerjain bang, minta sama Allah. Biar Anda udah bagi-bagi sembako. Hati kan gak bisa tahu milih siapa. Begitu. Ayo abang kerjain. Minta sama Allah. Begitu, minta. Begitu, apalagi kayak model abang ini, caleg sufi, sulit finansial. Begitu, udah nangis sama Allah. Begitu. Begitu. Yang punya duit banyak aja masih minta sama Allah. Masa kita yang duitnya dikit minta sama Allah? Jangan enggak. Kita sebagai hamba, bila kita tidak ada pundak untuk kita bersandar dari kepenatan kehidupan kita, yakini kita punya sejadah untuk menjatuhkan jidat kita, memohon sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan tidak minta sama Allah. Minta sama Allah. Jadi salat hajat yang Imam Ghazali ini, dulu saya punya family pengen mondok ke Jawa Timur, daerah Kediri. Nggak kasih sama emaknya. Ngapain mondok jauh-jauh? Di sini juga banyak, di Serang juga. Kata emaknya, nggak usah. Tapi dia pengen karena kawan-kawannya pada ke Kediri. Begitu. Kata kita bilang, kerjain aja tuh bang, salat yang dari Imam Ghazali itu. Baru semalam kerjain, paginya kata emaknya, wes, Bang Uwais namanya. Udah sono, cari Rosalia Indah, beli tiket. Itu baru sekali. Dia bilangin, jadi saya ke Jawa. Jadi, kata dia, baru sekali doang. Saking manjurnya. Sampai kayak begitu, saudara. Saking manjur. Ini penting, sholat hajat ini. Tapi lah, masih banyak yang saya harus ajarin. Cuman kalau kebanyakan takut ente jadi dukun doang. Gimana Mahmud? Iya, nanti saingan ana lagi ya. Begitu. Ya segini aja dah Mahmud dah. Segini aja dah. Banyak sholat hajat, banyak. Ntar kita ngomongin awabin, ntar kita ngomongin. Masih banyak ini, ada 10-an sebetulnya yang manjur-manjur, yang jarang-jarang. Sholat hajat, tapi semuanya ada tuntunannya, ada tuntunan. Ada sholat hajat dari Wahab bin Munabbi, macam-macam banyak lah. Begitu. Imam As-Sakhawi tulis juga dalam kitabnya, apa itu namanya, Al-Qaul Al-Badi'. Tulis juga. Muhammad Ali Al-Khirid juga tulis dalam kitab Wasailus Syafi'i, dan macam-macam lah. Begitu. Imam Abdul Latif As-Saraji juga dalam kitabnya apa itu Al-Fawaid Al-Awaid Al-Fawaid fi Sila wal Awaid, dan masih banyak berbicara tentang sholat hajat. Ini dari Nabi, nanti dari wali ini, wali ini, macam-macam. Tapi ala kulli hal intinya sholatnya diajarin. Kaifiat yang berbeda-beda. Macam-macam ini. Banyak sekali lah sholat hajat nih. Tapi dari apa yang kami sampaikan ini, saya kira cukup memadai untuk kita kerjakan daripada sholat hajat ini. Insya Allah apa yang antum susahi, punya butuh sama Allah, Allah beri. Nyatakan butuh kita, nyatakan hajat kita sama Allah. Sholat hajat, jangan enggak. Jadi macam-macam. Saking sayangnya sebetulnya baginda Rasul SAW sama umat. Karena Al-Quran juga sifati bil mu'minina ra'ufur rahim. Sama orang mukmin tuh Nabi itu berbelas kasih. Azizun alaihi ma'anitum, susah. Kalau melihat umatnya susah, tinggal umatnya doang kurang mau dekat sama Nabi. Salat aja hajat yang khusyuk. Begitu. Yang khusyuk. Begitu. Apa aja hajat silakan. Gitu. Anda mau ketemu orang zalim juga ada. Diajarin, temu penguasa zalimnya, aduh, dipanggil lagi nih sama polisi. Begitu, konterin. Diajarin. Sayyidina Anas bin Malik kalau nggak salah. Tapi saya segini aja biar nggak banyak betul jadi dukun doang. Udah segini aja ngajinya. Saya nggak banyak, masih banyak sebetulnya kalau mau diceritakan sholat hajat ini. Tapi insya Allah 4 model ini yang saya sampaikan, saya kira cukup memadai lah buat kita bersama untuk bisa dekat sama Allah lewat pintu sholat dengan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolong, emang iya kan na'budu ya kan nasta'in. Dan inilah diantara cara begitu, cara begitu yang kayak begitu. Pokoknya bolehlah saudara besok pagi pergi ke tukang las bikin pelang. Yang penting jangan deketan Bang Oud sama Agus nih. Jangan, nanti saingan. Kasih nomor teleponnya aja. Menerima orang-orang susah begitu. Pagi sholat hajat begitu, sholat hajat begitu.
dikasih di lembaran tulis, silakan aja amalin. Berkah. Sob hajat. Ada juga tuh yang Ustaz Adus juga punya yang Mama Humid bagi dari Syekh Nawawi Mandaya. Begitu habis hajat yang suruh baca salawat 100, istighfar 100, la haula 100. Enggak bakal ngalamin susah seumur-umur. Ada banyak lah, tapi segini aja. Jangan banyak-banyak. Rasanya ini aja udah banyak. Dah segini aja. Wallahu a'lam. Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Ismail bin Haji Dawud, Haji Mukhtar bin Haji Muhammad, Haji Akhfas bin Haji Muhammad, Haji Muslim.